Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, bertemu kembali ke dalam Karya di Podcast. Sahabat menuju sehat. Bersama saya Dr. Desi yang akan menemani sahabat sehat dalam podcast kali ini. Tema podcast kita pada hari ini adalah pemeriksaan ekokardiografi atau yang dikenal sebagai USG jantung. Pemeriksaan ekokardiografi ini merupakan salah satu pelayanan jantung di pelayanan jantung terpadu RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dan tentunya saya tidak sendiri pada kali ini, telah hadir narasumber, beliau adalah dokter spesialis jantung pembuluh darah di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Beliau merupakan dokter yang sangat ramah dan juga melayani pasien secara komprehensif dan tentunya berkompeten di bidang ekokardiografi. Selamat siang pada Dr. Rile Puspito Adi, spesialis jantung pembuluh darah. Selamat siang, Dokter Desi. Terima kasih ya dok sudah hadir pada podcast kali ini dok. Sama-sama, Dokter. Ya, baik dokter, kita langsung saja ya dok untuk membahas mengenai pemeriksaan ekokardiografi ya dok. Sebenarnya mungkin untuk pemeriksaan ekokardiografi sendiri itu apa ya dok untuk USG jantung ini sendiri? Jadi pemeriksaan ekokardiografi merupakan suatu pemeriksaan atau metode pencitraan diagnostik yang non-invasif di bidang kardiologi, di mana dia pemeriksaan tersebut tidak memasukkan alat apapun ke dalam tubuh kita. Ya, memang ada bagian pemeriksaan ekokardiografi yang semi invasif seperti transvagal ekokardiografi, tapi prinsipnya adalah dia menggunakan prinsip USG pada umumnya, yaitu dengan ultrasound, yaitu suatu transducer atau probe yang memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi, kemudian dipantulkan kemudian diterima lagi dan dihubungkan ke monitor, sehingga pencitraan yang ada di jantung itu bisa langsung kita tampilkan. Kemudian untuk menilai fungsi jantung kita, kemudian struktur dan anatomi jantung kita ya, dan dapat dilakukan pada pasien bahkan sejak di dalam kandungan seperti fetal ekokardiografi sampai dengan orang dewasa. Itu jadi secara Berarti waktu kita memeriksa ekokardiografi sudah bisa langsung dinilai ya dok? Yang ya, untuk orang betul jantungnya. betul Dokter Desi. Jadi secara real time bisa dinilai karena dia memancarkan gelombang ultrasound, yaitu gelombang suara berfrekuensi tinggi, kemudian dipantulkan lagi, kemudian diterima, kemudian diproses menjadi sebuah gambar yang bisa dinilai secara langsung. Baik dok, apakah semua pasien dengan kelainan jantung itu harus dilakukan ekokardiografi ya dok? Atau ada indikasi-indikasi khusus mungkin dok? Betul Dokter Desi, segala sesuatu pemeriksaan pasti memiliki satu indikasi dan bahkan kontraindikasi. Ya, tapi sebagian besar dengan penyakit jantung itu semua apa eh, punya indikasi untuk dilakukan pemeriksaan ekokardiografi, karena pemeriksaan ini non invasif ya, cepat dan tidak butuh persiapan yang khusus ya, dan mudah dan aman bagi pasien karena dia tidak sebagiannya tidak invasif. Baik dok, kira-kira berapa lama ya dok untuk waktu pemeriksaan ekokardiografi itu sendiri dok? Untuk pemeriksaannya cukup cepat ya, cukup singkat waktunya ya, rata-rata sekitar 10 menit pada transtoratif ekokardiografi dan 15 menit esofageal ya, yang melalui mulut. Akan tetapi tergantung pada kompleksitas. Kalau kita menilai suatu fungsi katup, kemudian semakin banyak yang ingin kita cari dari ekokardiografi, maka semakin lama karena dia butuh kualitatif, pemeriksaan yang sifatnya kualitatif, kemudian semi kuantitatif dan kuantitatif, dan itu butuh perhitungan dan tidak bisa secepat apa yang kita inginkan ya, karena misalnya kita untuk menilai fungsi katup itu kan harus benar-benar derajat severitasnya harus benar-benar dinilai untuk tindakan yang tepat untuk pasien ini, apakah akan dilakukan operasi dan sebagainya, apakah akan dilakukan tindakan non surgical juga. Jadi tergantung dari kompleksitas, tapi rata-rata 10 menit sampai 15 menit. Cukup cepat ya dok ya, 10 menit sampai 15 menit ya dok. Memang Betul. walaupun memang tergantung dari kompleksitasnya Iya. dari pemeriksaan tersebut.
Nah, untuk kelainan apa saja ya dok yang bisa dideteksi dari pemeriksaan ekokardiografi ini sendiri dok? Nah, jadi untuk pelayanan apa saja ya, sebagaimana tadi manfaat dari ekokardiografi ya, menilai dari fungsi dan struktur anatomi ya tentunya pada pasien-pasien, contohnya pada pasien dengan gagal jantung yang kita menilai fungsi pompa dari ventrikel kiri dalam memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian kontraktilitas dari dinding jantungnya ya, apakah ada suatu regional wall motion abnormality ya, jadi yang sesuai dengan aliran dari pembuluh darah koroner tadi mendarai suatu dinding jantung, maka akan dilihat fungsi kontraksi di dinding tersebut ya. Kemudian pada pasien-pasien dengan gangguan katup, misalnya terjadi suatu rematik heart disease, penyakit jantung rematik yang mengakibatkan katup itu mengalami penyempitan atau bahkan ada yang regurgitasi yang menutup tidak sempurna sehingga terjadi kebocoran aliran jantung yang harusnya ke depan dia balik ke belakang dok. Jadi mengakibatkan tidak efektif, kemudian terjadi remodeling jantung sehingga membesar dan sebagainya. Kemudian pada penyakit jantung bawaan misalnya ada sekat yang tidak menutup sempurna pada saat lahir, harusnya sekat itu menutup tidak, atau ada saluran-saluran yang harusnya menutup ini tidak menetap sehingga terjadi perubahan hemodinamik sehingga menyebabkan jantung itu terjadi pembesaran, kemudian fungsi jantungnya mulai menurun, kemudian terjadi hipertensi pulmonal dan sebagainya. Dan itu bisa terdeteksi. Dan masih banyak dok. Jadi contohnya pada untuk menggait atau mengevaluasi dari terapi kemoterapi misalnya pada pasien-pasien cancer kan akan terjadi cancer terapi related ya dengan penurunan fungsi jantung. Yaitu kita ada preparat-preparat kemoterapi yang menyebabkan penurunan fungsi jantung sehingga pada pasien-pasien dengan kemoterapi atau radiasi dan sebagainya kita evaluasi tuh waktu-waktunya kita bisa juga. Dan masih banyak ya pada penyakit jantung bawaan kita evaluasi. Kemudian eh, pada pasien dengan selaput jantung misalnya perikard ada infeksi di situ, perikarditis ada inflamasi di situ, kemudian infeksi di dinding jantungnya seperti pada infeksi endokarditis misalnya. Banyak sekali ya dok ternyata ya dok untuk kelainan-kelainan yang bisa kita deteksi ya dok dari suatu alat yang Iya, non-invasif dan juga iya, cepat untuk dilakukan pada pasien. betul sekali dok. Ya dok, Oke. pada pasien-pasien tentunya akan kontrol ya dok ke rumah sakit. Nah, kapan kita akan mengevaluasi pemeriksaan ekokardiografi pada pasien tersebut ya dok? Ya, sebenarnya kita sendiri ya dari pedoman dari apa Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia juga membuat buku ya appropriateness atau kepantasan pemeriksaan ekokardiografi pada praktek sehari-hari klinis sehari-hari. Itu ada juga. Jadi masing-masing pasien punya time atau waktu yang tepat untuk kapan dilakukan ekokardiografi ulangan dan sebagainya. Tapi sebagian besar penyakit pada penyakit jantung ya, sebagian besar adalah kebanyakan itu 6 bulan dilakukan lebih awal misalnya 3 bulan sekali atau bisa apabila misalnya terjadi gangguan yang memberat, terjadi simptom yang memberat dari sebelumnya, gangguan hemodinamik, kemudian ya perubahan-perubahan yang terjadi boleh dilakukan lebih cepat. Tapi pada dasarnya adalah setiap 6 bulan dokter. Apalagi kalau khusus pada pasien dengan kemoterapi kita malah lebih aware ya terjadi, jadi dilakukan bisa lebih sering ya dilakukan untuk karena pemberian preparat bisa terjadi kardiotoksisiti seperti itu. Baik dok, berarti memang ada waktu-waktu tertentu ya dok Iya untuk betul betul. mengevaluasi Bahkan ekokardiografi. untuk serangan jantung sendiri kita di rumah sakit dalam 24 sampai 48 jam dilakukan untuk menilai adanya suatu komplikasi baik mekanik, elektrik dan sebagainya. Seperti mekanik misalnya ada kebocoran dari katup jantung yang terlibat, kemudian menilai hemodinamiknya bagaimana. Kemudian setelah after discharge atau mau keluar dari rumah sakit dilakukan juga. Kemudian ketika kontrol juga demikian terus dilakukan untuk melihat setelah dilakukan tindakan juga untuk melihat apa ada perbaikan fungsi atau tidak. Baik dok, memang wah banyak sekali ya dok untuk kegunaannya dalam Iya, betul pemeriksaan dokter Devi. ekokardiografi ini. Dokter, kalau dari sisi pasien ini dok, adakah persiapan-persiapan khusus yang harus dilakukan
oleh pasien dok untuk melakukan pemeriksaan ekokardiografi? Apakah harus puasa terlebih dahulu atau adakah persiapan khusus lainnya ya dok? Oh, jadi ya persiapan khusus tergantung dari pemeriksaannya. Kalau untuk transthoracic ya atau transtorakal ekokardiografi hampir tidak ada persiapan khusus. Cuman eh, dalam tanda kutip kita harus apa? Bagi pasien-pasien yang mungkin bulu dadanya, mohon maaf, bulu dadanya banyak apa kita apa mencukur biar tidak menghalangi transducer untuk menerima apa menyampaikan dan menerima dari gelombang ultrasound. Kemudian penggunaan lotion di dada misalnya yang dapat istilahnya menghalangi dari pemeriksaan ya ekokardiografi atau menghalangi transducer. Kalau untuk pemeriksaan seperti esofageal yang dia masuk probe ke esofagus memang harus ada persiapan khusus ya. Harus dilakukan puasa dulu 6 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian untuk pasien-pasien dengan misalnya penggunaan antikoagulan seperti warfarin dan sebagainya harus dicek INR-nya untuk melihat ada INR yang tinggi supaya nanti apabila terjadi komplikasi perdarahan kita sudah dapat mengatasi dengan demikian. Kemudian eh, swab antigen mungkin untuk yang pemeriksaan transvagal karena kan dia lewat esofagus ya. Jadi kita harus pemeriksa harus aman juga misalnya terhadap pasien yang misalnya nanti terkonfirm COVID dan sebagainya. Gitu. Baik dok, berarti tergantung dari jenis pemeriksaan ekokardiografi apa yang akan kita Ya, lakukan betul. ya dok. Ya, Betul, dong. baik dok. Hmm. Sebenarnya cara kerja ekokardiografi itu seperti apa ya dok? Ya, jadi begini Dokter Desi, sebagaimana yang sudah saya jelaskan singkat di awal tadi, bahwa cara kerja ekokardiografi itu prinsipnya sama dengan ultrasound ya, USG, ultrasonografi yang lain, pemeriksaan yang lain, yaitu dengan menggunakan suatu transducer atau probe yang dia memancarkan gelombang ultrasound atau gelombang suara berfrekuensi tinggi ya, yang lebih biasanya 2 MHz sampai 20 MHz ya. Kemudian dipancarkan kemudian dipantulkan oleh struktur jantung yang ada pada tubuh manusia kemudian ditangkap lagi oleh alat tersebut kemudian dihubungkan dengan monitor sehingga kita dapat melihat secara real time ya secara live atau pergerakan struktur pergerakan kemudian fungsi aliran darah biasanya dilengkapi dengan teknologi Doppler untuk melihat arah aliran darah kemudian kecepatan aliran sehingga kita dapat mengetahui kalau ada kebocoran kemudian mengetahui ada istilahnya jet ya atau regurgitasi dari katup kemudian dilengkapi juga dengan pemeriksaan yang lebih canggih lagi seperti speckle tracking ya ekokardiografi itu basicnya dari dari echo tapi ada alat khusus ya dengan teknologi speckle tracking itu dapat melihat deformasi otot jantung secara detail dia melihat pemendekan dari struktur miokard sehingga penilaian fungsi jantung menjadi lebih jelas lebih objektif ya tidak seperti manual sehingga tidak ada asumsi geometris. Baik dok, dari speckle tracking ekokardiografi hingga Doppler Ya, pemeriksaan tadi ya dok ya, untuk tahu untuk arahnya itu juga ya dok ya, bisa betul, tahu betul. arah. Nah untuk pemeriksaan eko sendiri apakah hanya bisa kita mendapatkan gambar eko dua dimensi ya dok? Atau apakah ada yang tiga dimensi atau sampai empat dimensi ya dok? Nah, itu seperti yang Rumah Sakit Dr. Karyadi miliki ya, memiliki beberapa mesin echo yang canggih ya, kelasnya high end dan mutakhir. Dia dapat selain daripada dua dimensi, dia punya probe tiga dimensi, ya kan empat dimensi. Ya. Itu bedanya hanya pada probe-nya. Dia terdiri dari uh, piezoelectric element yang lebih ya 3000 sehingga dia dapat mencitrakan seperti kalau 2D itu kan seperti gambar atau foto. Kalau ini 3D itu bisa mencitrakan sebuah piramidal set data sehingga dia ada X, Z, W. Kalau kita gambar dua dimensi itu kan hanya X dan W aksisnya. Sedangkan pada tiga dimensi itu bisa ada seperti volumetrik sehingga kita dapat
mendapatkan gambaran yang bisa mendapatkan view atau pandangan dari berbagai arah hanya dengan satu pengambilan data gambar, yaitu seperti piramidal set data. Jadi menggambarkan lebih detail, lebih jelas, lebih akurat dan seperti itu. Dan kita punya itu di Rumah Sakit Dr. Karya. Wah, di sini juga sudah bisa ya, Dok, untuk Eko Bisa, 3 dimensi ya, Dok ya. ya? Jadi bisa memberikan informasi yang sangat detail, bahkan pandangan ya, istilahnya adalah surgical view ya. Dia bisa memberikan informasi nanti kepada dokter bedah jantung misalnya, sehingga dapat memperkirakan tindakan yang tepat nanti di kamar operasi itu seperti apa. Apakah diperbaiki, apa diganti katupnya atau bagaimana, karena dia dapat mencitrakan struktur dan fungsi jantung secara 3 dimensi dengan pandangan dokter bedah itu bisa. Baik, dokter. Tadi sebelumnya dokter sudah menjelaskan ada ekokardiografi transtorakal, transesofageal. Nah, sebenarnya ada berapa jenis pemeriksaan ekokardiografi ya, dok? Ya, jadi pemeriksaan ekokardiografi itu tadi ada yang sifatnya yang non invasif, yaitu yang pada umumnya yaitu transtoraksik ya, ekokardiografi itu pada umumnya kita lakukan sehari-hari. Dan ada kadang-kadang ada suatu yang tidak bisa kita nilai atau kita butuh informasi lebih detail lagi, kita biasanya menggunakan transesofageal karena dia probnya itu masuk ke dalam esofagus, di mana esofagus itu di belakang dinding, menempel di belakang dinding jantung kita, sehingga dapat mencitrakan lebih bagus lagi, lebih detail lagi ya, lebih detail lagi tapi memiliki kontraindikasi dan indikasi sendiri. Dan kedua pemeriksaan ini saling melengkapi dan tidak bisa saling menggantikan satu sama lain ya, untuk mencitrakan, untuk melihat detail seperti pada kelainan defek septum atrial atau atrial septal defect, ASD dan sebagainya ya, itu lebih jelas menggunakan transesofageal ekokardiografi, sehingga kita dapat menilai defek, ukuran defek secara 3 dimensi ya, rem-remnya, kemudian membantu dokter spesialis jantung intervensi ketika nanti layak untuk dilakukan penutupan tindakan intervensi non bedah yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Dr. Karyadi, seperti pemasangan atrial septal occluder ya, itu transesofageal membantu dalam menyiapkan misalnya device ukuran berapa, kemudian ini layak enggak ditutup dengan menggunakan non intervensi non bedah, apakah harus dengan pembedahan, kemudian nanti ketika mengguiding atau apa istilahnya memberikan arahan atau guiding ketika selama prosedur tindakan intervensi non bedah seperti di ruang kateterisasi, pemasangan ASO, kita bisa mengguiding itu dengan pemeriksaan dan itu bisa menggunakan pencitraan 3 dimensi pun juga bisa. Jadi kita menggunakan angle-angle ya, sehingga terjadi secara detail struktur dari defek itu sendiri. Seperti juga nanti pada pemeriksaan mau dilakukan balon mitral valvuloplasti, yaitu pelebaran dari katup mitral yang terjadi mitral stenosis atau penyempitan katup mitral ini tanpa pembedahan ya, tanpa dilakukan operasi pembedahan, hanya pembukaan melewat transkutan, dan itu nanti dilakukan apakah layak atau tidak, apakah ada bekuan darah atau tidak, sehingga ketika terjadi durante prosedur tidak ada komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan. Misalnya ada suatu trombus, kemudian trombus itu lepas jadi stroke, kan itu sangat istilahnya kita bisa memprediksi ya komplikasi atau yang terjadi pada pasien ini, sehingga kita dapat mengantisipasi dari awal. Baik, dok. Berarti bisa untuk memandu pada saat tindakan non intervensi bedah juga ya, dok? Iya, Di ruang betul sekali, kateterisasi. membantu sekali ya, mengguiding untuk operator biar lebih aman ya ketika melepaskan alat device itu tuh sudah terpasang dengan baik atau belum ya, kemudian apakah ada, jadi membantu sekali lah kan, karena operator itu view-nya adalah view angiografi, sedangkan di ekokardiografi itu langsung ke struktur jantungnya, jadi lebih kadang-kadang lebih istilah tenang operator itu, oh ternyata sudah terpasang device-nya dengan baik gitu tuh. Kemudian untuk pemeriksaan ekokardiografi yang lain tuh kita belum punya, seperti intrakardiak ekokardiografi. Kalau itu jelas invasif gitu. Dia masuk ke pembuluh darah, kemudian ke ruang jantung, kemudian dinilai, itu belum ada di kita, dan di Indonesia hanya beberapa center, dan biayanya sangat mahal karena dia memasukkan alat transducer itu ke dalam pembuluh darah, dan itu single use. Kalau di sini kita selain daripada transtorasik
kemudian transesofageal juga kita ada seperti dovutamin stress echo, ya itu menggunakan apa istilahnya uji latih pembebanan ya yang bisa menggunakan treadmill bisa atau menggunakan obat yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien yaitu seperti dovutamin. Prinsip kerjanya adalah membuat apa istilahnya jantung bekerja lebih lebih keras dan ada target heart rate yang harus terpenuhi. Kemudian kita bandingkan ekokardiografi ketika istirahat dibandingkan dengan stres. Itu bisa untuk menilai daripada adakah suatu inducible iskemia atau kelainan gerakan dari dinding jantung itu ketika dilakukan stres dan itu khas pada suatu iskemik ya. Penyakit jantung iskemik ada penyempitan pembuluh darah koroner dan sebagainya atau menilai derajat keparahan dari penyempitan katup kita pakai vitamin stres itu kita nilai gitu ya gradiennya dari katup kemudian berapa lebar pembukaan katupnya kemudian diberikan stres berupa obat nanti ketika heart rate tercapai kita periksa untuk melihat benar enggak ini sih apa berat derajat stenosisnya dan Baik dok, ternyata perkembangan ekokardiografi ini teknologinya sudah sangat pesat sekali ya dok. iya betul sekali dok Tiga dimensi sudah ada ya ya dok. bahkan untuk apa menilai viabilitas tadi ya misalnya pada pasien-pasien dengan gagal jantung kemudian ada sumbatan total di koronernya nah kita ingin tahu apakah bermanfaat atau tidak ini membuka suatu sumbatan total di pembuluh darah koroner nah, kita bisa pakai vitamin untuk melihat viabilitas ya apakah nanti terjadi suatu apa perubahan dari low dose sampai peak dose vitamin itu ada perubahan kontraktilitas yang menunjukkan bahwa otot jantung itu masih hidup masih viabel sehingga apabila dilakukan tindakan atau revaskularisasi pemasangan rin atau dengan CABG ya di sini bedah jantungnya juga luar biasa ya banyak kasusnya bedah jantung kemudian tindakan apa intervensinya yang non bedah juga luar biasa cashflow-nya jadi sangat membantu pemeriksaan ekokardiografi. Baik dokter. Nah kalau di RSUP Dokter Karyadi sendiri ini dok, itu alat-alat apa saja dok yang ada di sini? Oh untuk ekonya ya dok ya? Iya dok. Ya jadi kalau ekonya dari berbagai vendor, dua vendor kita ada beberapa alat eko yang sudah memang high end ya di vendor tersebut ya dia sudah bisa tadi pencitraan 3 dimensi atau kadang 4 dimensi bedanya 4 dimensi itu yaitu real time ya real time 3D yang kita namakan dengan 4D itu sebenarnya adalah real time atau live 3D di mana kita bisa menilai dan menganalisis ketika apa live ya jadi begitu distolik apa endiastolik pada fase jantung itu kita bisa menilai realnya bagaimana itu yang dinamakan dengan 4D yaitu ada di rumah sakit RSUP Dr. Karyadi kemudian dovutamin stress echo juga sudah ada kemudian bubble kontras kita bisa kombinasikan dengan pemeriksaan yang lain apabila misalnya kurang jelas pencitraan misalnya batas tepi endokard bagaimana kita bisa atau ini ada sebenarnya ada lubang atau enggak disekat ya kita bisa pakai bubble kontras yaitu menggunakan apa udara saja cukup kita udara itu kita aduk menggunakan spet ya supaya atau menggunakan bilofusin suatu apa sebenarnya dia adalah gas ya cuman dia apabila dimasukkan ke pembuluh darah bisa menjadi suatu mikrobubble seperti enhance ya dia memperkuat ya ekogeniknya sehingga nanti kalau ada sun atau hubungan antara ruang dia bisa kelihatan ternyata walaupun di pencitraan biasa kok nggak ada sepertinya nggak ada hubungan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan tadi dengan bubble kontras dia ada sesuatu lubang ya ada hubungan nah itu kita bisa dan bisa dilakukan di rumah sakit. Untuk pasien-pasien dengan apa dok yang bisa dilakukan bubble kontak Itu ekokardiografi itu dok? biasanya pada pemeriksaan dengan PFO, paten foramen ovale, ya dengan misalnya pasien dikonsulkan dengan kadang-kadang dengan apa paradoxical emboli kemudian masih muda, dia seorang penyelam misalnya diver tiba-tiba ada stroke, infak lakuner dan sebagainya. Nah, kita untuk mencari source of emboli dan sebagainya kita bisa melakukan ini benar nggak sih ada PFO atau ada ASD kecil ya kemudian PLSVC atau persistent apa left superior vena cava dok itu juga bisa menggunakan dokter kontrasi jadi banyak modalitas yang bisa dilakukan di rumah sakit dokter Karyadi.
Baik dokter, sudah banyak sekali ya dok, dari mulai transtorakal, transesofageal yang sampai 3 dimensi, bahkan 4 dimensi ya dok. Iya, Vitamin stres eko hingga sampai bubble test kontras ekokardiografi ini iya. sendiri. Baik, tidak terasa sudah banyak sekali yang kita bahas pada podcast kali ini mengenai pemeriksaan ekokardiografi. Jadi dengan ekokardiografi bisa dinilai fungsi jantung, struktur jantung, hingga sudah digunakan sebagai pemandu prosedur tindakan intervensi non-bedah jantung. Dan di RSUP Dr. Karyadi, khususnya di ruang ekokardiografi, sudah dilengkapi dengan peralatan ekokardiografi yang canggih dan lengkap. Baik dokter, terima kasih banyak pada Dr. Lila Puspito Adi, spesialis jantung pembuluh darah kita, yang sudah hadir ke podcast Karyadi kali ini. Semoga sehat selalu ya dok. Terima kasih juga kepada sahabat sehat semua yang telah bergabung. Semoga podcast ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, serta untuk subscribe channel YouTube RSUP Dr. Karyadi dan media sosial lainnya. Baik, kita sudah di penghujung acara. Kami undur diri. Saya Dr. Desi. Saya Dokter Rile. Karyadi Karyadi bangga bangga melayani. melayani.